Baik, masih kami temani Anda sahabat Sonora di Selamat Pagi Palembang. Dan informasi berikutnya, bakal calon wali kota Lubuk Linggau Haji Rodi Wijaya baru mengantongi satu dukungan untuk maju di Pilkada 2024 di kota Lubuk Linggau. Pada pilkada nanti, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau tersebut akan berpasangan dengan Imam Senen sebagai bakal calon wakilnya. Dan Rodi mengatakan timnya baru mengantongi surat B1 KWK dari partai PBB, sementara sisanya masih menunggu. Demikian diungkapkan Rodi Wijaya pada hari Kamis kemarin. Dan dia mengatakan untuk Golkar tahapannya akan disertakan di seluruh Sumsel, dan dari PKB ia memperkirakan baru keluar pada akhir bulan Juni ini. Kemudian untuk PDIP dan Demokrat juga masih menunggu, dan ia menambahkan sementara untuk partai pendukung yang sudah ada, yaitu Partai Umat, PAN, dan P3 yang masih dalam proses. Sedangkan Rodi juga akan mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau pada 27 September mendatang atau 3 hari sebelum masa jabatannya habis. Dan informasi tadi sahabat Sonora jadi informasi penutup di Selamat Pagi Palembang edisi hari Jumat 26 Juli 2024. Saya Arya, terima kasih, sampai jumpa.
every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day, yeah, yeah. I wanna tell you I love your way every day, yeah, yeah. I wanna be with you night and day. The moon appears to shine and light the sky with the help of some firefly. I wonder how they have the power to shine, shine, shine. Well, I can see them under the vine. But don't, oh no, no, hesitate, la-di-da, 'cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day, yeah. I wanna tell you I love your way every day, yeah. I wanna be with you night and day. Oh baby, please. Every day. I will love you. I love you well. Baby, please. I can see the sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't, oh no, no, hesitate, la-di-da, 'cause your love just won't wait, just won't wait. Ooh, baby, I love your way every day. I wanna tell you I love your way. I wanna tell you I will love your little ways. I wanna be with you night and day, every day, everywhere. Yeah. Billy, I will do-di-da-di-da-di-da-di. Ooh, baby, I love you, baby. How I love your little ways. Yeah. I wanna tell you I love you. I wanna tell you I will love your little ways. I wanna be with you night and day. Billy, I will sit-da-da-di-da-di. Ooh, baby, I love you. Ooh, baby. Baru saja, sahabat Sonora, kami temani di acara Selamat Pagi Palembang, menyajikan informasi seputar Palembang dan sekitarnya, disertai lagu-lagu hits yang akan menemani aktivitas sahabat Sonora. Hadir setiap hari pukul 8 hingga 10 pagi, hanya di 102,6 FM Radio Sonora Palembang. Terima kasih dan sampai jumpa. Saat ini tepat menunjukkan pukul 10. Radio Sonora. Radio Sonora. Halo, selamat
siang sahabat Suara, berjumpa lagi di acara Ruang Komunitas. Tentunya menghadirkan komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Selatan ya. Dan kita ingin tanya-tanya apa sih kegiatannya, apa tujuan didirikan. Nah, kali ini giliran komunitas Gotik ya, yaitu Goes Elektrik. Sudah bersama kami di acara Ruang Komunitas Sonora dan akan hadir hingga nanti pukul 11 siang. Siaran ini kami siarkan selain melalui gelombang FM 102,6 juga melalui live streaming YouTube Sonora Palembang. Jadi sahabat Sonora bisa bertanya interaktif, silakan ya, bisa melalui live chat YouTube Sonora Palembang atau di WA 0811 715 817. Baik, langsung saja kita sapa teman-teman dari Gotik ya, Goes Elektrik. Ada Pak Tatang Rusdiana. Selamat pagi Pak Tatang. Selamat pagi. Kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik, terima kasih Sehat-sehat. untuk kehadirannya Pak ya. Ya. Ada juga Mas Anggun Haryadi, anggota dari Gotik. Halo Mas Anggun. Halo. Ya. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya. Sahabat Sonora. Ya. Ya. Baik, langsung saja ke Pak Tatang. Ya. Nanti Mas Anggun juga bisa menambahkannya. Bisa diceritakan tentang sejarah latar belakang komunitas sepeda Gotik ini ya dibentuk, dan apa yang motivasi karyawan untuk bergabung? Silakan. Ya, Gotik ini awal berdirinya itu di tanggal 14 September 2017. Dulu awalnya kan olahraga itu kan belum terlalu terorganisir ya. Jadi teman-teman di kantor itu mencari olahraga sesuai dengan minatnya masing-masing atau apa yang merasa nyaman gitu ya. Nah, waktu itu memang ada yang bersepeda tapi sendiri-sendiri gitu ya. Tidak ada wadah untuk mengelola sepedaannya. Itu kami dari rekan-rekan PLN mengajak bergabung kawan-kawan menjadi komunitas olahraga bersepeda di tanggal 14 September 2017 sebelum Covid ya. Nah, tujuan kami supaya mereka bisa berolahraga dengan teratur lah, ada yang mengawas, karena kalau sendiri-sendiri kan kita nggak bisa memonitor itu untuk olahraganya kan. Nah, kalau dengan Gotik ini kami berharap kawan-kawan bisa bersepeda kemudian teratur dan diawasi secara K3 atau keselamatan di jalan. Itu Mas Jati. Baik. Nah, ini Goes Elektrik ini bisa jelaskan elektrik ini apa sih, maksudnya sepeda elektrik atau apa nih? Silakan. Sebenarnya elektrik itu adalah itu di PLN karena listrik ya, di PLN kan lebih membidangi masalah listrik ya. Jadi elektrik ini ya bersepedahan di komunitas di PLN. Namun sebenarnya tidak terbatas hanya sepeda yang manual yang dikuas ya, tetapi di situ juga ada sepeda yang menggunakan listrik sebenarnya. Ada yang ya sepeda yang pakai tenaga baterai, ada juga. Kita akomodir semuanya. Itu Mas. Oh, jadi elektrik ini komunitas sepeda di PLN gitu Pak? Iya, betul. Kan masa pendengar belum tahu Pak ya? Iya. Iya, baik. Oh, berarti komunitas di PLN. Iya. Ya, baik. Nah, aktivitas apa sih Pak yang dilakukan oleh komunitas ini? Ya, kami bersepedanya itu sebenarnya tidak hanya bersepeda saja. Ya, kami mencari sisi yang lain, di mana di kegiatan kami itu bisa dengan sambil bersepeda dengan sambil melaksanakan survei di jaringan listrik PLN yang kami sebut di kantor di PLN itu namanya CFA, Care for Asset. Jadi kami bersepeda itu sambil melihat kondisi jaringan PLN gitu. Jadi kalau jaringan PLN ada yang tidak
tidak baik atau anomali gitu ya. Nah, itu bisa sambil langsung didokumentasikan dan untuk diperbaiki. Nah, itu jadi selain itu kami juga mengeksplor tempat-tempat wisata di Palembang gitu, foto-foto di tempat-tempat kayak di Jakabaring gitu ya, di tempat-tempat kayak Perbakala. Nah, seperti itu kami sambil ya cari hiburan untuk ke lokasi-lokasi wisata gitu, Mas. Oh, jadi sekalian goes, sekalian kerja dikit-dikit Pak ya? Ya, ada muatannya sambil kerja kan, karena judul kami kalau goesan itu namanya goes FA. Jadi goes sambil care for asset. Itu dalam kegiatan kami. Care ya, care Ya, peduli care for ya. asset ya, peduli pada aset PLN. Baik. Nah, menurut Pak Tatang nih, apa manfaat utama dari bersepeda baik untuk kesehatan pribadi maupun untuk lingkungan kerja, Pak? Ya, tentunya yang pertama dengan bersepeda beramai-ramai itu bisa meningkatkan imun ya. Kita bisa sehat secara jasmani rohani. Kemudian juga kalau dari sisi PLN bisa membantu untuk mengontrol ya kondisi ya jaringan PLN itu. Jadi ada juga membantu kegiatan PLN sambil bersenang-senang, itulah judulnya. Lebih produktif Pak. Ya, lebih produktif ya. Mas Anggun, silakan ada tambahan? Apa Izin manfaat menambahkan utama ya? Secara pribadi ya. Ya untuk komunitas gotik ini di PLN, ya cara PLN untuk hidup sehat dan produktif. Nah juga untuk pola untuk kita bersepeda akan lebih sehat dan juga nanti silaturahmi sama PLN yang lain bisa terjalin lebih erat dan juga biasanya kita sekaligus mengajak masyarakat untuk bersepeda dan juga nanti ada seperti acara electrifying lifestyle. Jadi di situ nanti ada komunitas motor listrik ya Pak ya, komunitas yang menggabung, nanti juga ada implementasi aplikasi yang terbaru dari PLN seperti PLN Mobile. Nah juga mengajak masyarakat untuk bisa mendownload ataupun menerangkan apa manfaat dari aplikasi yang ada di PLN dan juga motor listrik yang sudah digunakan oleh PLNers. Oh jadi kita juga edukasi Pak ya, sosialisasi edukasi, ya. Baik. Selanjutnya, apakah ada kegiatan rutin atau acara khusus yang dilakukan oleh komunitas nih Pak? Ya kalau rutinnya sebulan sekali kita bersama. Kemudian ada khusus di hari jadi PLN ya, di bulan-bulan Oktober ya. Nah itu biasanya kita mengadakan bersepeda PLN 1 atau PLN Palembang. Jadi sekota Palembang kita bergabung, kita bersepeda bersama, kumpul biasanya kami di PLN WIDS 2JB, tapi bisa juga di tempat unit yang lain, di UID yang di kantor yang lain. Tapi biasanya kami di WIDS 2JB kumpulnya. 1 bulan sekali kumpul Pak? 1 bulan sekali itu di luar event-event ini ya, hari jadi PLN ya. Tapi pas di ulang tahun PLN, hari jadi PLN kita bersama ke Palembang. Ya PLN Palembang ya, PLN 1. Ya. Nggak seminggu sekali? Seminggu sekalinya itu kami biasanya masing-masing. Jadi umumnya teman-teman anggota kami itu ada yang bersepeda muter di Jalan POM 9, muter-muter di TVRI itu ya. Ada juga anggota kami yang sudah rutin bersepeda ke kantor. Ya, ada beberapa anggota kami yang ke kantornya bersepeda. Baik tuh. Nah, bisa diceritakan Pak, mungkin ada salah satu acara yang paling memorable, ya, yang paling berkesan ya, gimana Pak? Ada Pak? Ya, kami pernah membuat challenge sepedaan dari Palembang sampai ke Kayagung. Jadi waktu itu kami melalui ini ya,
dari Palembang melalui Simpang Kayagung sampai SP Padang sampai Kayagung. Itu menempuh jarak hampir 80 kilo. Itu yang memorable kami, yang mecah rekor ya, yang belum pernah kami lampaui setelah itu. Itu yang membuat kami luar biasa. Kotik semangatnya tidak tertandingi lah kawan-kawan sebanyak itu. Berapa orang Pak waktu itu acara Pak? Ada 50 orang. 50 orang. Kurang lebih 50 orang. Iya. Wah, luar biasa Pak ya. Iya. Baik. Mungkin Mas Anggun ada tambahan apa kegiatan yang memorable, silakan. Iya, Acara. ada suatu acara yang diperkasari oleh Pak GM biasanya Pak GM. Kalau kemarin itu ada Pak GM Pak Daryono dan juga Pak GM Pak Bambang. Jadi untuk seluruh pengguna sepeda listrik dan juga goes yang sepeda yang manual, nah itu diajak di suatu acara event yang seluruh PLN itu hadir di situ, baik dari PLN dari kita sendiri, dari distribusi dan juga dari pembangunan, pembangkitan. Nah, bergabung di situ. Jadi kita konvoy bareng-bareng ya untuk mengedukasi masyarakat. Ya, ada juga nanti ada penggunaan kompor listrik di sana dan juga ada nanti pembagian voucher listrik nanti acara itu, dan juga ada juga untuk ada penyerahan bantuan biasanya dari Yayasan Baitul Mal kita. Ya, di situ kita ada acara eventnya yang besar lah. Pak JM Ya, ikut setahun ya. Iya, Pak JM ya. Ikut goes juga? Goes juga bersama jajarannya. Iya, saya tadi lupa. Jadi dalam perjalanan kami, kalau kami melakukan perjalanan yang jauh, kami itu sekalian melakukan kegiatan penyerahan bantuan dari YBM. Jadi Yayasan Baitul Mal dari PLN. PLN ya. Ya, jadi penyerahan seperti sembako gitu ya ke masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, itu yang sebenarnya muatan dari kami dari bersepedaan ini. Jadi ada aksi sosialnya juga Pak ya. Betul ya. Baik, nanti kita sambung lagi untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung, ingin bertanya, berinteraksi, silakan live chat YouTube Sonora, kami nantikan pertanyaan atau sapaannya juga boleh ya, atau melalui WA di 0811 715817. Kami kembali setelah info komersial berikut. Radio Sonora. Wah, ada lampu ajaib nih. Aku beri kamu 3 permintaan. Gak perlu 3, 1 aja cukup. Aku mau mie sedap soto. Mie sedap soto. Kenapa? Karena cuma mie sedap soto yang nomor 1 sotonya. Oh gitu, ada koya gurihnya dong. Bukan cuma koya gurih, ada perasan jeruk nipis asli yang segar. Oke, akan kukabulkan permintaan kamu. Ini dia, mie sedap soto. Sedap banget. Nih lihat, minyak kenyal, segar dengan perasan jeruk nipis asli. Taburan koya gurihnya. Mantap kan Jimmy? Kamu nggak bohong kan? Ih, mana pernah aku bohong. Mie sedap soto, nomor 1 sotonya, nomor 1 sedapnya. Bagi dong, Bin. Yeay, bikin sendiri. Untuk rasa soto nomor 1, ya mie sedap soto. Cobain mie sedap soto sekarang dari Wings Food. Mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses. Ini mie sukses isi 2. 2, 3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes. Wah iya, kremesnya bikin lagi. Yang rasanya meriah ada. Kari ayamnya rame rempahnya, meriah. Gurih karinya berasa. Harganya? Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes. Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang. Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh. Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2 dari Wings Food.
Center Park Harmony, perumahan murah, berkualitas, dan mewah di kelasnya dengan harga 400 jutaan. Udah. Siap Pak Kemal. Pesen dong ayam gulai 1, rendang, sama daun singkong ya. Oke Pak Kemal. Tunggu bentar ya. Oke. Loh, kok rumah makan Padang piringnya piring rotan? Pakai alas daun pisang lagi. Hei, ini teh Sunda atau Padang? Aduh Pak Kemal, piring kita belum ada yang bersih nih Pak. Masih bau gulai Pak. Lemaknya masih nempel, nggak hilang-hilang. Makanya pakai ekonomi pencuci piring. Dengan formula baru, bahan aktif anti lemak 20% lebih banyak. Terbukti hilangkan bau dan lemak membandel. Oke. Nih, cobain deh. Cukup setetes aja. Wah, bau dan lemaknya hilang. Piring-piringnya bersih kesat. Wanginya fresh ya. Jadi semangat ini saya nyucinya. Terbukti kan? Ekonomi pencuci piring bersih kesat fresh. Onde mande, sabana bersih. Ekonomi pencuci piring bersihnya gak ada lawan. Wingscare. Radio Sonora. Ya, halo, selamat pagi, kembali acara Ruang Komunitas hadir di tengah-tengah sahabat suara, masih bersama komunitas Gotik ya, Goes Elektrik ya, komunitas sepedaan dari PT PLN. Untuk sahabat suara yang ingin bertanya interaktif, silakan, masih ada kesempatan, bisa live chat YouTube Sonora Palembang atau WA di 0811 715817. Baik, kita sapa dulu, ada sahabat suara Pak, ya, ada di YouTube ya, Arhakim Aib ya, Gotik ya. Halo Arhakim, terima kasih ya sudah berinteraksi. Yang lain juga silakan bisa berinteraksi di live chat YouTube Sonora Palembang. Baik, kembali Pak Tatang dan juga Mas Anggun nih, bisakah Anda berbagi pengalaman pribadi atau cerita menarik terkait bersepeda bersama komunitas ini? Dari Pak Tatang dulu silakan. Ya. Ya, kalau dari saya, pengalaman awalnya dulu saya pernah bersepeda dulu ya, cuman lama vakum kan. Jadi awal saya mulai bersepeda lagi di PLN itu, waktu itu kami PLN mengadakan kegiatan bersepeda di Muara 2. Itu ya, di Muara 2 di Danau Lanau. Jadi di situlah awal kami memulai sepedaan lagi sampai sekarang itu. Karena dulu sempat vakum lama kan. Dari situ baru ada komunitas, kita bersepeda di Muara 2. Ya, alhamdulillah dengan bersepeda kita bisa menjaga kesehatan. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih terjaga yang kesehatannya. Mungkin Mas Anggun, silakan Mas, ada apa cerita menarik, pengalaman menarik pribadi ya, silakan, selama bersama komunitasnya. Iya, bersama komunitas, benar kata Pak Tatang ya, kita semua anggota kadang-kadang kita diajak oleh komunitas yang lain ya untuk goes di Kota Palembang, dan juga misalnya ada event seperti Danau Ran itu kan ada perlombaan yang biasanya tuh setiap setahun sekali diadakan di sana. Jadi kebanyakan kita juga diundang dan kita partisipasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, biasanya ya ada yang benar-benar sudah pengalaman, yang sering goes anggota kita, ya finishnya lebih cepat. Itu dari kita ke sana bawa sepeda atau iya, kendaraan? Kalau dari sini kita pakai mobil dulu. Ya, kita ada di PLTMH kita Pak ya. Ya, PLTMH kita ada mes kita di sana. Jadi kita nginap di situ dulu. Pas besok paginya ada acara, baru kita mulai lombanya sama-sama ya, sama komunitas yang lain ya. Berarti kan banyak juga pencinta goes di sana, Muara 2 Pak ya? Iya, banyak juga ya. Seluruhnya ada juga dari luar negeri juga ikut Pak ya. Ya, kami ada 3 kali mengikuti Sriwijaya Grand Fondo di Danau Rano. Iya, itu ya. Jadi jalan-jalan sana Pak ya? Iya, jalan sana ya, jalan sana. Ya, alhamdulillah ya. Ada berapa hari itu Pak? Berapa hari? Semalam lah Pak ya. Ya, 3 hari lah ya. 3 hari. 1 hari di sana berangkat, ntar nginap semalam, paginya ikut ke Fondo, nginap lagi semalam, besok paginya kita pulang ke Palembang lagi. Nah, seperti
seperti itu. Berapa orang itu Pak yang ikut Pak? Banyak. Terakhir tahun kemarin kita ada 15 orang ya. Selain kami dari S2JB di kantor distribusinya, dari Jambi juga ada, kemudian dari Lahat juga ada ya kemarin. Total peserta yang ikut kemarin 15 orang untuk Sriwijaya Grand Fondo. Iya, seru Pak ya. Kayak memang sepeda ini serunya kalau keluar kota gitu Pak ya, ke daerah gitu. Iya, kalau daerah-daerah yang jauh gitu lebih seru gitu lah ya. Pemandangannya lebih bagus. Sambil menikmati pemandangan. Juga medannya cukup ini menantang kan. Kalau di kota ini kan kebanyakan rata jalannya, tapi kalau di daerah kan ada bukitnya naiknya kan. Jadi goesnya itu benar-benar tantangan, challenge-nya luar biasa. Apalagi kita bisa melalui itu ya sampai ke finish ya. Finishnya berapa kilo Pak itu Pak, biasanya? 34 kilo tuh, 34 kilo, cuman ketinggiannya luar biasa, naik turun kan di gunung itu ya, di Danau Rano itu lumayan itu. Nges Pak ya? Iya. Kalau atlet 2 kali 3 kali biasa ya. Berapa lama tuh Pak biasanya kalau dari start ke finish itu berapa menit, berapa jam? Ya kami hampir makan waktu 3 jam. 3 jam. Ya, karena kami kemarin macam-macam yang digunakan sepeda kan ada kategorinya, ada MTB, ada sepeda mini ya lipat ya, dan MTB kan. Kami rata-rata kawan-kawan ada yang ikut juga di kategori itu. Cuman saya kebetulan waktu itu pakai yang sepeda lipat, itu pakai makan waktu 3 jam saya. Itu non-stop Pak ya? Ya kalau kalau kita nggak tahan kita istirahat. Ya. Sambil foto-foto. Makan nggak? Kita cari funnya aja, bukan cari juaranya. Pas dapat view bagus kita berhenti foto. Yang pasti boleh minum kan? Iya. Ya, boleh. Kalau makan agak riskan juga Pak ya. Karena panitia sudah lengkap sih ya, dari Pemda lengkap panitianya, dokter juga ada, dari panitia kesehatannya juga ada di jalan, sepanjang jalan ada. Baik, nanti kita kembali ke live chat YouTube dari Al Hakim tadi ya. Terima kasih. Kapan lagi goes yang jauh nih? Sangat. Iya. Nanti kita cari event ini karena kemarin ekstrim terus cuaca ya. Kemarin cuacanya ekstrim terus, hujan terus, angin kencang. Sekarang lagi cuacanya panas terik juga kan, lagi agak ya kemarau panas, kurang baik juga udara. Nanti perkiraan ya di September lah, kan cuaca diperkirakan sampai Agustus ya. Insya Allah kalau September ini cuaca bagus ya kita bikin event lagi di September ini, insya Allah kalau cuaca bagus, sambil memantau situasi cuaca ya. Infonya ada ini, di bulan Agustusnya ada Grand Fondo lagi di Muara 2. Ya insya Allah kalau kita nggak ada halangan, nanti komunitas kita akan ikut kembali untuk memeriahkan event di Grand Fondo itu. Iya, infonya baru, tapi tanggalnya belum tahu kapan. Yang jelas bulan Agustus infonya. Kalau teman-teman mau ikut, ya boleh gabung dengan kita di Gothic Electric. Ya. Kalau info-info kegiatan mungkin ada media sosial bisa di ada. Oh, gitu. Kami punya media sosialnya WA group, namanya Paguyuban Goes S2JB. Jadi setiap ada event kita share di situ. Setiap kita mau melakukan kegiatan kita share. Jadi pesertanya bisa langsung daftar di WA itu, Mas. Baik. Selanjutnya ada Alin nih. Halo Alin, terima kasih. Apa keunggulan sepeda listrik Goes elektrik dibandingkan sepeda biasa atau sepeda listrik? Mungkin baru dengar ini ya. Nah, mungkin ini aja, mungkin apa ya? Bisa kalau mau jelaskan boleh? Kalau mengerti tentang sepeda Pak? Iya. Kalau mungkin yang dimaksud sepeda yang menggunakan baterai ya, listrik ya, dengan sepeda Goes biasa ya. Kalau sepeda biasa kan kalau capek istirahat. Tapi kalau sepeda listrik kan bisa diatur untuk energi kan, bisa dibuat listriknya diaktifkan listriknya. Kalau kita lagi kuat lagi capek, listriknya dijalanin gitu ya, biar
stamina bisa teratur, mungkin bisa stabil mungkin ya. Iya. Tapi nggak ada hubungannya dengan PLN, Pak. Ya kalau dengan PLN-nya mungkin ngecasnya pakai PLN. Iya. Iya betul. Ya masih nyambung ya. Selanjutnya dari Alensi Perlika nih, apakah gowes elektrik memerlukan izin atau registrasi khusus untuk digunakan di jalan umum? Registrasi. Ya. Ya nggak apa sih, jawab aja, Pak. Ya, yang sepeda listrik tadi ya, maksudnya ya. Itu saya nggak tahu. Kayaknya sampai sekarang untuk sepeda itu belum kategori izin ya, kayak belum menjadi sepeda motor ya, belum seperti motor listrik kan. Sepertinya belum ada registrasi, belum ada izinnya. Tapi kayak dianggap seperti sepeda biasa ya, sampai sekarang belum ada. Jadi nggak perlu pakai SIM, surat-surat, Pak ya? Sepertinya sekarang belum ada. Iya. Mungkin karena tadi elektriknya ini, Pak. Jadi Iya. Baik, selanjutnya dari Jovan nih. Halo Jovan, terima kasih. Bagaimana komunitas Gotik mengatasi tantangan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung yang kurang memadai untuk sepeda listrik di kota-kota besar? Strategi apa yang mereka gunakan untuk meningkatkan kesadaran dan adopsi sepeda listrik di kalangan masyarakat luas? Ya mungkin sepeda, Pak ya. Fasilitas tadi, Pak. Ya. Sejauh ini gimana? Ada kesulitan dengan jalan? Gimana, Pak? Kalau kesulitan jalan, sepanjang yang kami rasakan, jalur yang kami lalui itu rata-ratanya jalannya bagus ya, rata-rata bagus. Memang pernah kami ke Borang Mata Merah sana, memang ada beberapa titik yang aspal kasar ya. Jadi ya kami sama teman-teman hanya melambatkan ini aja, kecepatan aja supaya tidak terjadi eksiden di jalan. Kami pun juga di setiap kegiatan kalau jarak jauh kami juga pakai pengawalan, ada mobil untuk mengangkut kalau nanti terjadi kerusakan sepeda itu. Jadi kalau selama ini rata-rata sih yang kami lalui jalannya bagus. Itu Mas. Ada tambahan, Mas Anggun silakan. Ya. Ada tambahan? Iya, biasanya kalau kita bersepeda ya kan kita ada seperti yang diikuti lah pemimpin di depan. Nah biasanya sudah pemimpin yang di depan itu ya, kalau misalnya di kota ini kebanyakan sudah jelas untuk lane untuk bersepeda ya, berarti kita harus mengikuti lane sepeda itu. Nah jangan sampai keluar dari lane sepeda itu. Nah jangan juga untuk sepeda kita harus benar-benar sudah bisa fight lah, sudah benar-benar sudah remnya sudah pakam ya kan, dan juga nanti kalau lampunya itu nyala kalau misalnya hidup, kalau posisi malam ataupun nanti kecepatannya ya kita atur, nggak boleh lebih dari 25 km misalnya kan. Nah nanti dia pemimpin kita pasti sudah memahami untuk teman-teman yang di belakang yang mengikuti, dan juga jangan sampai kita nutupi jalan lah kan, ada 3 ataupun ada 4 ya paling itu 1 kan, kalau misalnya temannya nggak terlalu rame kan, ataupun 2 bisa beriringan kan. Nah, jangan sampai kita mengganggu pengguna kendaraan yang lain. Saling menghormati ya. Saling menghormati. Yang jelas kami kalau kegiatannya rame-rame kami menggunakan pengawalan yang cukup safety, Pak ya, biar safety. Baik, nanti kita sambung lagi. Untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung, berinteraksi, silakan, masih ada kesempatan live chat YouTube Sonora atau di WA 0811 715817. Kakak, adek, lagi seru main game ya? Iya mah, tapi lapar ya kak. Nah kalau lapar Soya Me Time dulu yuk. Ada yang baru nih. Wah, yang baru, mau dong. Baru, Soya Mi Gelas rasa kari ayam. Wah, rasa kari ayam, kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya mah. Iya. Kan bikinnya praktis, tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit langsung jadi deh. Aroma karinya bikin ngiler. Ditambah minyak kenyal dan ada topping keras-kerasnya. Enak banget ya.
Yummy banget buah karinya. Soyami gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyang. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, ada menang. Nih hadiahnya. Wih, Soyami gelas lagi. Asik. Soyami gelas rasa kari ayam. Hangat buah karinya Soyami dari Wings Food. After some time, I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again, to tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy in a wedding dress, but she's crying while she's saying this. But I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, but I'm sorry you are 25 minutes too late. Against the wind, I'm going home again. Wishing me back to the time when we were more than friends. But still I see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in a wedding dress, but she cried while she was saying this. But I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, but I'm sorry you are 25 minutes too late. Out in the streets, places where hungry hearts have nothing to eat. Inside my head, still I can hear the words she said. But I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, but I'm sorry you are 25 minutes too late. But I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. It's too late. Though you traveled so far, I'm sorry you are 25 minutes too late. I can still hear her say. Radio Sonora. Baik, kembali acara Ruang Komunitas masih bersama Gotik Goes Electric ya dari komunitas sepeda PLN. Masih ada kesempatan untuk sahabat sore yang ingin berinteraksi, silahkan live chat YouTube Sonora atau WA di 0811 715817. Baik, kembali Pak, ada interaksi ya dari Azhar Basri. Halo Azhar. Danau Singkarak Part 2 kapan nih Pak Bos? Sepertinya dia ini
Mas Azhar ini punya kenangan yang menarik waktu ke Danau Singkara ini. Udah Iya. pernah juga ke Singkara? Iya, pernah kami bersepeda. Kebetulan beliaunya ikut itu, Mas Azhar itu. Ya mungkin ya kita bikin acara kapan-kapan lah, sekalian ada dinas ke arah Muara Bungo, mungkin bisa lah kita sambil ke Singkara lagi. Karena Muara Bungo Singkara tidak terlalu jauh kan, perjalanan cuma 5 jam udah sampai. Nanti kapan-kapan Mas Azhar kita bikin jadwal ya. Gas lah, gas. Asik pinggir. Tapi bawa kendaraan itu, mobil Pak ya? Ya, nanti di sana kan ada teman-teman dari PLN UP3 Solo ya. Dan sana kan juga ada komunitas, jadi kita bisa pinjam sepeda teman-teman yang ada di Solo. Itu tidak usah bawa sepeda dari Palembang. Oh, iya. Sepedanya lebih dari satu berarti ya. Iya. Bisa dipinjam ya. Selanjutnya dari Brever Sumsel, kapan-kapan ride bareng nih sama Brever Goes Community Chapter Sumsel yuk. Nah, ya. Ayo kita siap. Brever silakan ya, kapan diundang kami bisa gabung. Kenal Pak komunitas ini? Belum, makanya kenalan. Oh, iya. Ayo kita kumpul dulu biar ini, biar kenal dulu. Berarti ya, ini ya ada yang menyimak juga dari komunitas sepeda lain tentunya. Iya, makasih ya Brever ya. Baik, saya dari Windra Jaya. Mas Anggun, biasanya berapa kilo ketahanan baterai sepeda listriknya? Berapa? Ketahanan baterai sepeda listrik. Berhubung kita belum punya sepeda listrik. Mungkin beda-beda sepeda, beda-beda karakter ya. Kalau saya juga punya sepeda yang ada baterai ya, cuman tahannya bisa sampai 90 kilo bisa. 90 kilo jarak tempuh bisa sampai jauh ya. Iya. Ada yang saya punya bisa sampai 90 kilo. Berarti ke ini tadi. Oh, kemana tuh kalau 90? Sini. Sini Prabu Mule ya. Kalau bisa di Prabu Mule. Iya. Kalau saya punyanya motor listrik. Nah, kalau motor itu 50 kilometer. Jadi kalau misalnya habis, kita cas baterainya itu sekitar 3 jam sampai 4 jam. Tuh kalau saya memang kalau nggak pakai sepeda di rumah atau di SPKLU. Bisa juga di SPKLU. Gitu. Ya, bisa juga di kantor. Sudah disiapkan untuk motor listrik. Cas motor listrik. Baik. Kembali ke pertanyaan, sahabat sore yang ingin bertanya. Nah, ini Pak lagi Pak Ar Hakim nih. Kalau ketahanan mancing mungkin bisa jawab ya. Apa nih Pak? Itu bercanda. Apa itu pertanyaan? Kalau ketahanan mancing, mungkin bisa jawab ya. Kalau mancing termasuk komunitas yang lain. Untuk komunitas sama mancing, tidak termasuk komunitas di Gotik ini. Itu masuk komunitas yang lain juga itu ada. Mas Anggun tuh masuk juga tuh di grup mancing itu. Mancing. Jadi mungkin habis nyepeda kita tempat pemancingan. Boleh juga gitu. Iya. Mau ngajak mancing mungkin itu maksudnya. Pertanyaan berikutnya Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi komunitas dalam aktivitas bersepeda dan bagaimana cara komunitas mengatasinya? Silakan. Ya, tantangannya itu kalau kita bersepeda beramai-ramai ya. Nah, itu kan kita biasanya melalui jalan lintas, jalan umum lah, atau jalan besar ya. Nah, itu kita untuk mengontrol teman-teman ini kan untuk mengatur ritme perjalanan, untuk mengatur kecepatan, untuk mengatur ya apa ya terhadap pengendara di jalan yang lain ya. Nah, itu yang butuh apa ya, effort ya, butuh pengaturan yang baik. Jadi kami kalau mengadakan kegiatan seperti itu, kami selalu siapkan tim dari K3. Kami libatkan dari tim K3. Kami ada tim K3. Di situ ada diantaranya anggotanya ada security. Itu kami ikutkan, kami libatkan untuk menjaga mulai dari pengatur kecepatan di depan, pengawalan, mungkin kemudian yang di persimpangan, menjaga persimpangan, terus mengawal sepanjang jalan supaya kawan-kawan tidak
melebar, menghabiskan jalan ya, supaya ya lebih tertib untuk bersepeda. Itu Mas, itu yang tantangannya. Ya kadang-kadang ada yang kebut-kebutan, ada yang mengejar kawannya gitu ya sambil kebutan, itu yang kadang-kadang kita kadang lost control ya, pas kita agak jauh ada teman yang tiba-tiba kebutan gitu. Itu yang menjadi ini kita, padahal sebenarnya setiap mau perjalanan itu kita sudah sampaikan aturan main untuk di jalan itu. Sama panas juga Pak. Iya. Cuaca yang panas ekstrim ya, tantangan kita dehidrasi. Nah jadi emang sudah ada seperti checkpoint Pak ya. Checkpoint itu ada tempat minum, tempat istirahat dulu, baru kita lanjut ke perjalanan yang berikutnya. Kalau kita jarak tempuhnya jauh sekitar 50 km lebih ataupun 100 km lebih, ya kita perlu checkpoint seperti itu. Karena takutnya nanti teman-teman dehidrasi kan bisa berbahaya kan, bisa nanti jatuh. Kita juga dibekali oleh minum di sepedanya itu biar tidak terlalu dehidrasi karena panas, karena jarak tempuhnya cukup lumayan lama kan perjalanan, seperti itu. Kami juga sediakan ini oksigen juga kami, kalau perjalanan oksigen yang botol itu ya, kalau ada teman-teman yang ada kendala kesehatan di perjalanan butuh oksigen, kami siapkan juga oksigen. Dan biasanya juga kami siapkan mobil ambulan untuk mengawal kami. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ambulannya bisa langsung evakuasi. Itu Mas. Ya baik, ini ada Fitriatin Pipit. Halo Fitri, terima kasih ya. Kapan nih Pak Tatang goes dengan Sri Kandi? Ya Mbak Pipit, itu seterangan juga Mbak Pipit. Terima kasih Mbak Pipit ya. Ya Mbak Pipit kemarin ikut nggak ya? Kita yang pernah kami kemarin goes dengan Sri Kandi, dengan Sri Kandi PLN ya. Jadi kalau kami sebutnya pakai PLN cewek itu namanya Sri Kandi PLN gitu ya. Kemarin dengan Direktur Keuangan Bu Sintia. Ya, kemarin kami start dari Hotel Arista dengan Bu Sintia keliling 18 kilo itu. Ya. Nanti kita bikin jadwal lagi Mbak Pipit, tapi ikut Mbak Pipit, jangan nanya aja. Ya, makasih Mbak Pipit ya. Ntar kita bikin jadwal, Mbak Pipit ikut ya. Bersepeda ya dulu Pak. Jadi komunitasnya, anggotanya cowok semua? Enggak, cowok cewek banyak. Jadi peserta kami itu ada cewek juga, banyak juga ceweknya. Kadang ibu-ibu istri pegawai PLN juga ikut. Kami pernah bersepeda dengan ibu-ibu istri PLN ya, namanya PIKK kalau kami ya. Grup ibu-ibu PIKK, kami bersepeda di dalam itu Balai Penelitian Benih di Sembawa, tempat yang pelihara sapi banyak itu ya, yang suasana di dalamnya seperti di New Zealand lah ya. hamparan rumput hijau, banyak sapi di situ di rumput-rumputan itu seperti New Zealand lah. Jadi keluarga juga dilibatkan Pak ya? Iya, kami sekali-sekali juga mengajak ibu-ibu juga. Anak juga? Ada juga anak-anak yang ikut, anak-anak juga ada juga anak-anak. Pokoknya keluarga PLN lah yang ikut kita buka. Baik, terima kasih untuk Mbak Pipit ya. Selanjutnya kita kembali setelah iklan berikut ini. Stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed singing. Ooh, 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 ooh. Got all this time on our hands. Might as well cancel our plans. Yeah. I could stay here for a lifetime. So lock the door and
Happy weekend sahabat Sonora, saatnya gabung di program AMKM Weekend. Acara request lagu yang spesial menghadirkan lagu-lagu hits Indonesia di setiap hari Sabtu pukul 10 hingga pukul 12. Sahabat Sonora yang pengen dengerin lagu-lagu hits Indonesia dan kirim-kirim salam, boleh yuk. Langsung aja kirimkan atensinya via WA di 0811 715 817. Don't miss it. Baik, kembali acara Ruang Komunitas masih bersama Gotik ya, Goes Elektrik. Masih ada kesempatan untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya, silakan live chat YouTube Sonora atau di WA 0811 715 817. Baik, kembali ke teman-teman Gotik nih. Untuk dukungan dari PT PLN Pak, ini bagaimana dukungan dari perusahaan dalam kegiatan bersepedanya? Apakah ada fasilitas atau kebijakan khusus yang mendukung aktivitas ini? Silakan. Ya, alhamdulillah di PLN itu ada namanya BKK, Badan Kesejahteraan Karyawan, di mana di situ merangkup untuk kegiatan yang bersifat olahraga, kemudian kerohanian dan lain-lain ya. Nah, kami di situ diberikan fasilitas termasuk pembiayaan juga ketika diperlukan biaya untuk kegiatan itu ya. Nah, itu dibantu full oleh PLN. Alhamdulillah PLN sudah memberikan dukungan yang baik kepada karyawannya. Kalau kebijakan khusus mendukung aktivitas ya? Iya. Support ya? Iya, disupport. Mungkin Mas Anggun ada tambah? Ada? Ya seperti itu Pak. Baik. Ada lagi nih dari Dalopistis ya. Halo. Kalau untuk beli aksesoris sepeda nih Pak, biasanya cenderung minta izin apa minta maaf sama orang rumah nih Pak? Ya itu pribadi ya masing-masing ya. Ya kalau saya sendiri ya biasanya alhamdulillah sih kalau untuk kegiatan yang sifatnya positif tidak perlu banyak izin. Jadi beli dulu baru nanti dikabarin. Diam-diam ya. Alhamdulillah sifatnya kalau untuk olahraga disupport lah di rumah. Mungkin lain-lain ya, teman-teman yang lain juga sama lah saya kira. Mas Anggun mungkin ada lain? Kalau orang rumahnya hobi sepeda pasti tahu harga sepeda. Jika kita bilang sepedanya murah, dia pasti nggak percaya, ya kan? Pasti ya ini mahal ini pasti, ya kan? Ya, kita juga ya kalau misalnya mahal ya orang rumahnya juga ikut beli yang mahal, nggak mau kalah sama. Ya kalau saya bahkan ini Mas Anggun, kalau saya bahkan kalau beli sepeda biasanya yang beliin istri. Kita ajak ke toko nanti diajak milih. Iya, sama-sama pilih. Sama-sama pilih ya. Saya mau pilih ini, mau pilih yang itu. Tidak ada hambatan Pak ya. Aman alhamdulillah. Baik. Nah, lalu bagaimana nih dampak terhadap karyawan nih? Bagaimana aktivitas bersepeda ini mempengaruhi hubungan antar karyawan dan suasana di tempat kerja nih? Silakan. Ya, dengan bersepeda ini bisa membuat suasana lebih cair ya. Suasana teman-teman antar karyawan itu bisa lebih enak lah. Jadi lebih cair, nggak kaku. Karena anggotanya sesama ya. Karena anggota sesama, walaupun karena kita bertemu di suasana yang non formal ya. Bahkan kita akhirnya dengan atasan juga kita bisa berkomunikasi dengan baik akhirnya karena kegiatan ini. Karena kita berkegiatan non formal. Gitu ya. Tidak mengenal jabatan. Oh iya. Jadi sama-sama sepeda, sama-sama capek. Baik. Selanjutnya nih, apakah komunitas sepeda ini terlibat dalam inisiatif lingkungan atau kegiatan sosial lainnya Pak? Jika ya bisa ceritakan lebih lanjut silakan. Ya, jadi kami bersepeda ini juga ada kegiatan sosial yang tadi seperti saya bilang tadi dengan bergabung dengan JBM Yayasan Baitul Mal PLN ya. Itu kita bisa sambil menyalurkan bantuan berupa sembako ke masyarakat.
Kemudian kita juga pernah sekalian nanam pohon. Jadi dulu kita kegiatan pernah di Jakabaring program green. Jadi kita sambil menanam pohon di sana. Jadi kita sekalian untuk kegiatan sosial. Itu Mas. Ya. Ada Mas Gun tambahan? Ya, silakan. Ya seperti itu. Biasanya kalau misalnya di kabupaten ya kita juga nanti ada kegiatan seperti menanam pohon, benar Pak, menanam pohon sama stakeholder yang lain ya, kita juga mengajak misalnya stakeholder yang lain itu juga ada komunitas juga ya, kita ikut bergabung situ. Dan juga nanti misalnya Pak Bupatinya ada kegiatan seperti menanam pohon ataupun kegiatan kunjungan ke mana ya, kita ikut juga di sana, kita mengapresiasi, kita ikut bergabung dan juga ikut meriahkan kegiatan tersebut ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya apa rencana atau harapan komunitas untuk masa depan? Ada target proyek baru yang ingin dicapai? Silakan Pak. Ya, target barunya ya kita sebenarnya ingin mengulang kembali kegiatan PLN 1 ya, nanti di tahun ini dalam rangka Hari Listrik Nasional kami ingin mengulang kembali kegiatan PLN 1 bersepeda PLN 1 bersepeda PLN se-Palembang gitu. Jadi karena event itu sudah pernah kita lakukan dan alhamdulillah waktu itu diikuti dengan lebih dari 250 peserta. Itu keadaannya berjalan lancar dan ini saya anggap kegiatan waktu itu sukses ya, dan kita kepengen juga mengulang kembali kegiatan itu nanti di Hari Listrik Nasional di bulan Oktober ya. Insya Allah kita akan lakukan itu lagi ya. Ada tambahan Mas Anggun? Ya, tambahan ya. Di UP3 Palembang khususnya teman-teman di UP3 Palembang khususnya yang bagian jaringan. Jadi kegiatan bersepeda ini dia inisiatif untuk visinya badannya sehat, jiwanya sehat, dan juga jaringan listriknya sehat. Nah di situ jadi teman-teman di PLN khususnya di UP3 Palembang dia habis gowes keliling jaringan itu, menyisir jaringan, nanti melihatnya jaringan yang ada perlu kurang bersih yang akan bisa mengakibatkan dia akan terjadi gangguan, misalnya pohon kena jaringan kita, kabel kita. Nah itu nanti kita melibatkan tim untuk membersihkan jaringan tersebut. Nah jadi itu jiwa kita sehat ya, dan juga jaringan kita sehat juga, gak terjadi gangguan ataupun padamnya listrik. Itu. Nah Pak, kalau komunitas ini apakah di luar karyawan PLN boleh bergabung Pak? Boleh. Boleh ya? Iya ya. Boleh. Untuk kegiatannya boleh, karena memang beberapa peserta yang kemarin ikut di kami kegiatan itu ada sebagian juga dari luar. Biasanya teman-teman pegawai PLN gitu ya. Yang rutin itu tenaga outsourcing. Selain pegawai tetap PLN, teman-teman outsourcing itu juga banyak yang gabung. Dan teman-temannya keluarga juga ada bergabung juga dengan kami. Boleh. Kalau ada pendengar Sonora ingin bergabung atau ingin mengetahui, mungkin ada apa, bisa mencari informasi kemana? Ada media sosial atau gimana? Kemarin sempat kami bikin IG, tapi IG-nya kayaknya lama nggak diaktifin, jadi off ya. Bisa dengan kami langsung atau bisa ke PLN USDB UID S2JB di Rifai Pak ya? Iya. Tanya Pak Tatang gitu. Tanya Pak Tatang boleh. Tatang boleh. Iya. Baik, mungkin apa nih Pak tips bersepeda yang baik dan benar apa? Silakan. Ya, yang jelas tips bersepeda yang baik dan benar itu yang pertama pastikan badan kita dulu sehat dulu, gitu ya. Jangan memaksakan kalau badan kita sedang tidak sehat untuk bersepeda. Kemudian tentunya dari sepedanya sebelum untuk goes dicek dulu, mulai dari roda termasuk remnya, itu harus dicek dulu. Jangan sampai ada kendala di situ.
Kemudian kalau kita bersepeda di jalan, kita beramai-ramai harus mematuhi dari pengatur kita di jalan, jangan sampai menghabiskan jalan gitu ya. Paling enggak kami cuman 2 garis dua kalau bersepeda ya, tidak boleh lebih dari 2 baris makan jalan. Itu yang penting. Kemudian tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika kita menyeberang jalan lampu merah, ya kita harus istirahat, stop dulu. Setelah itu kita baru bergerak kembali, jangan terobos jalan. Gitu Mas. Baik, yang terakhir Pak, mungkin ada harapan, pesan-pesan atau ajakan yang ingin bergabung, silakan Pak. Baik, pendengar Sonora, kalau kami membuka, kalau memang ingin bergabung dengan kami bersedia, dan kami juga bersedia diundang juga. Seperti kami sudah pernah bergabung beberapa kali dengan Bank Mandiri ya. Kami lakukan event sepedaan gabungan dengan Bank Mandiri, dengan yang ada juga komunitas yang lain. Kalau ingin bergabung dengan kami di PLN, bisa menghubungi kami Tatang Rusdiana di kantor PLN Widas JB Jalan Arifai. Kita bisa bergabung bersama untuk bersepedaan. Baik, terima kasih untuk Pak Tatang, Mas Anggun. Ya, sama-sama. Sudah hadir di ruang komunitas. Sukses selalu untuk aktivitasnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian sahabat Sonora, usai sudah bersama kita di acara ruang komunitas untuk hari ini, hari Jumat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Baru saja, sahabat Sonora, kami temani di acara live talk show membahas tema yang sedang hangat diperbincangkan bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, hanya di 102,6 FM Radio Sonora Palembang, dan juga disiarkan live YouTube channel Sonora Palembang. Interaktif 0711 359 148, WA 0811 715 817, dan live chat YouTube channel Sonora Palembang. Terima kasih dan sampai jumpa. Saat ini menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.